Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elektoral Podcast dari KPU Kota Blitar. Kali ini edisi spesial dengan saya Hesti untuk episode ke-36 dari Elektoral Podcast kita ya, teman-teman semuanya. Kali ini podcast kita agak membahas sedikit yang cukup panjang mungkin ya. Kita akan membahas kaitan dengan pemilu sebagai kedaulatan rakyat, karena dimana pemilu sendiri sebagai wajah demokrasi dari bangsa Indonesia. Dan ada satu tema lagi yang spesial sebenarnya nanti akan kita bahas juga. Kita akan membahas soal sejarah dari pemilu 1955, di mana di sini juga sudah ada narasumber spesial kita, seorang pustakawan dari Perpustakaan Nasional Bung Karno. Di sini ada Bapak Budi Kastowo. Beliau adalah seorang senior yang cukup saya kagumi, dan beliau juga pengagum dari Bung Karno sebagai proklamator Indonesia. Beliau, monggo silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Gimana kabarnya ini Pak Budi? Baik. Ini kalau kita bicara soal Bung Karno, bapak bangsa kita ini ya Mas ya. Mas apa Pak saya manggilnya? Saya di kantor itu punya gelar kebesaran, gelarnya Mbah. Waduh, oke. Kalau gitu Sobat Elektoral, mulai hari ini sepertinya kita harus memanggil beliau dengan sebutan Mbah. Oke, kalau kita bicara soal Bung Karno, banyak sekali sejarahnya, apalagi terkait dengan kedaulatan rakyat. Ya, benar. Bangsa kita, bangsa Indonesia, nggih. Kalau kita bicara kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi itu apa sebenarnya Pak? Kita mencoba masuk dulu dalam sebuah kata kunci, yaitu kedaulatan. Kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan rakyat itu apa sih? Nah, sebelum kita bicara tentang pemilu, tentang nyoblos, tentu saja kita harus melihat ini dalam konteks kebangsaan kita. Tiada bangsa Indonesia yang bisa kita sebut tanpa peristiwa tahun 1945. Itu secara dasar, secara historis. Nah, kemudian juga 17 Agustus 45 itu dikatakan sebagai kemerdekaan, dan bahkan Bung Karno sendiri menerjemahkan political onafhankelijkheid, kemerdekaan politik, artinya kedaulatan politik milik bangsa Indonesia, ini negara belum punya, belum ada ya. Oke, harus kita pahami 17 Agustus itu yang merdeka adalah bangsa Indonesia, negara belum ada. Baru esok harinya ada negara itu. Yang mendirikan negara siapa? Bangsa Indonesia. Lembaganya memang PPKI, tapi atas nama bangsa Indonesia. Ini yang harus dipahami dulu, karena ini dasar pikiran yang sangat penting ketika nanti kita harus semua anggota warga bangsa Indonesia itu memiliki tanggung jawab, hak wewenang yang sama-sama kuatnya untuk melakukan bela bangsa ataupun bela negara. Nah, sebelum masuk ke demokrasi, kita melihat dulu bangsa Indonesia merdeka. Yang merdeka itu adalah bangsa atau manusianya. Kemudian bangsa atau manusianya itu esok harinya mendirikan sebuah organisasi kedaulatannya, organisasi politiknya, organisasi kekuatannya yang namanya Negara Republik Indonesia. Tapi sebelum itu nampaknya juga harus ditarik lagi mundur ke belakang, yang lebih belakang lagi, di mana ketika para pemimpin-pemimpin bangsa ini kenapa mesti memunculkan demokrasi? Kenapa harus demokrasi? Kenapa tidak otokrasi? Di mana kenyataannya ribuan tahun Indonesia itu menjadi negara otokrasi. Di situ ada kerajaan-kerajaan. Tapi kenapa Soekarno, Hatta, dan pahlawan-pahlawan lainnya untuk menuju bangsa Indonesia merdeka itu harus berdemokrasi? Nah,
Ketika Soekarno-Hatta masa mudanya penjajahan atas bangsa Indonesia 300 tahun lebih. Penjajahan itu terjadi karena dua hal, dua sisi, dilihat dari posisinya yang menjajah dan posisinya yang dijajah. Yang menjajah itu lebih unggul kekuatan dalam segala aspek, kita bangsa Indonesia kalah dalam segala aspek. Nah, dijajah itu menderita, tidak enak, terhina, tertindas dan lain sebagainya. Muncul rasa sadar itu karena ada pemuda-pemuda kita yang literat, karena politik etik, mereka berpendidikan. Beberapa pemuda-pemuda berpendidikan itu sanggup menarasikan, oh ternyata hidup kita ini nggak enak ya, terjajah. Nah terus biar enak harus merdeka. Karena merdeka itu gunanya sebagai jembatan emas atau alat untuk menyeberangkan dari situasi tertindas menjadi nanti masyarakat yang merdeka, selamat, lahir, batin, berkeadilan sosial di tengah-tengahnya masyarakat dunia yang tanpa penjajahan juga, tanpa eksploitasi delom parlem. Nah, kita perlu konsep kebangsaan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Persatuan menuju kekuatan. Nah, kekuatan menuju kedaulatan. Kedaulatan, kekuatan inilah bekal kita untuk merdeka. Jadi nasionalisme itu menjadi roh pembentukan kekuasaan. Itu sebagaimana dituliskan Bung Karno di Indonesia Menggugat. Nah, nasionalisme itu belum ada, harus diadakan dulu. Tahun 08 memang ada satu geliat nasionalisme dalam pergerakan-pergerakan pemuda. Tapi konsep nasionalisme yang bulat, utuh, komplit, yang enak, yang bisa dipahami semua pihak itu barangkali ya sejauh atau sedekat sependek pengetahuan saya, salah satunya adalah sumbangan Bung Karno, ditulis di artikel Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Nah, ini adalah usaha untuk menjelaskan Indonesia itu siapa toh. Nah, Indonesia itu bisa berarti wilayahnya, bisa berarti negaranya, bisa berarti manusia-manusianya. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan manusia Indonesia supaya yang terpecah belah menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan, yaitu dipersatukan dengan cara mengilmui, mengamalkan sebuah konsep namanya konsep kebangsaan. Oke, kita lihat Bung Karno lagi. Nasionalisme Indonesia begitu banyak didefinisikan oleh Bung Karno. Misalnya ambil rujukan dari Profesor Ernest Renan. Kebangsaan itu intinya adalah rasa ingin bersatu. Kita menyadari kita itu berbeda, beda suku, beda warna kulit, beda pendapat, beda pendapatan, dan sebagainya. Beda dan sebagainya. Bedanya banyak sekali. Nah, di dalam perbedaan itu kita harus menemukan satu konsep yang bisa menerima seluruh perbedaan dan diterima oleh seluruh perbedaan. Ditemukanlah nomor satu tadi, rasa ingin bersatu yang tidak mengedepankan perbedaan. Kemudian rasa kesadaran kita bertanah air satu. Kita kemudian ada sadar kita punya sejarah satu, punya karakter satu, suka gotong royong, kita punya nasib satu, terjajah terhina, kita punya tujuan satu, menjadi masyarakat selamat, adil dan makmur. Kita juga merasakan sebagai satu makhluk yang punya satu Tuhan di dunia ini, yaitu rasa menerima rasa hidupnya sebagai satu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya sebagai satu bakti. Kita merasa hidup di alam roh, sehingga perwujudan kita sebagai manusia itu adalah perwujudannya Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Bung Karno. Dan nasionalisme Indonesia itu tidak bercorak sebagaimana nasionalisme Barat, nasionalisme yang chauvinis, merasa adi-adining bangsa nomor satu dan yang lain nomor dua, nomor tiga dan selanjutnya. Nah, juga ada hal lain, bukan genlos, genlos itu hanya nasionalisme mencari untungnya sendiri, merugikan orang lain. Nah, kita juga tidak ingin nasionalisme kita itu berbasik serang menyerang. Kita ingin memamerkan kejantanan kita, kehebatan kita, glorifikasi kita. Nah, kita melihat manusia seluruh dunia itu sebagai satu manusia yang harkat martabatnya sama, punya Tuhan, diciptakan oleh satu Tuhan yang sama. Nah, oleh karena itu kita punya kesadaran sebagai satu harkat martabat manusia, satu Tuhan yang sama, maka
kita berpikir memunculkan kesadaran bahwasanya satu ketika nanti ketika kita merdeka punya negara yang paling enak, paling bagus, kita akan mendudukkan manusia itu sama harkat, sama martabatnya. Jadi yang paling bagus kalau begitu, yang sesuai dengan hati nurani manusia, maka dipilihlah demokrasi. Bukan otokrasi. Kalau otokrasi itu mirip dengan kerajaan. Kerasi, kekuasaan berada dalam satu orang, raja. Di mana apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya adalah hukum bagi semua warga di negeri itu. Nah, jikalau satu raja ini salah, maka seluruhnya melakukan sesuatu yang salah. Nah, jadi saya kira itu perjalanan spiritual mental para pendiri bangsa ini dengan berliterasi yang sangat dalam, luas, kuat, maka muncullah satu konsep demokrasi, dan demokrasi itu adalah bagian dari nasionalisme Indonesia. Oke, Mbah, gini, kalau tadi kita kan udah bicara panjang lebar gimana kok akhirnya bangsa Indonesia ini memilih untuk berdemokrasi. Ya. Yeah. Kalau kita bicara itu terus apa kaitannya demokrasi ini dengan kedaulatan kita sebagai rakyat? Oh ya, sedikit saya lengkapi lagi ya. Demokrasi dalam perjalanan sejarahnya sampai ke 45 yang direfer Bung Karno dari seluruh dunia, bahkan jadi nanti demokrasi seluruh dunia itu direfer, dan demokrasi kita adalah demokrasi bangsa Indonesia, demokrasi Pancasila itu. Nah, satu lagi tadi yang belum komplit, demokrasi kita, demokrasi Pancasila, bukan demokrasi parlementer atau liberal sebagaimana dulu dirujuk dari sejarah perjalanannya munculnya demokrasi di Perancis atau munculnya demokrasi di Amerika. Muncul demokrasi di Amerika lewat kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776. Kemudian angin demokrasi itu terbanglah ke Eropa. Kemudian Eropa di Perancis muncullah revolusi Perancis yang itu menginginkan otokrasi, kerajaan jadi demokrasi. Nah, sejarah singkat demokrasi di Perancis muncul oleh karena Louis IV diberhentikan kekuasaannya oleh rakyat, oleh golongan proletar. Nah, jadilah sejak saat itu demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Tapi apakah Indonesia nanti secara normatif akan mengambil demokrasi seperti Perancis? Tidak. Demokrasi Indonesia demokrasi yang ingin menyelamatkan seluruh rakyat. Jadi demokrasi yang ini berbasis kepada kedaulatan rakyat. Maka kekuasaan yang ada, kedaulatan yang ada harus dimunculkan dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dijalankan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi barangkali cocoknya nanti ada kata ini, one for all for one, jangan lupa all for all, jangan ditinggal, all for one for all for all. Nah, jadi wong Blitar ngono kuwi kudu di luar kepala lah. Jangan sampai kalau di luar kepala terus dilupakan. Di luar melayang sama planet Mars. Tadi kenapa ini tadi kan sudah menjawab gimana demokrasi itu menjadi kedaulatan rakyat. Ini karena konsep itu tadi one for all for one, dan all for all. Semua untuk semua, ya. Ya. Nah, kalau kita bicara ini kan karena kita masih di podcastnya KPU ini, Mbah. Ya. Jadi kita harus bahasannya juga harus ke arah pemilu juga ini. Jadi mencoblos okay. Kalau kita bicara demokrasi ya, Mbah ya, ini sering kali juga orang-orang pasti langsung nyebutnya arahnya ke pemilu. Nyoblos. Iya, karena wajah dari demokrasi itu sendiri adalah pemilu itu tadi. Iya. Bagaimana kita menjabarkan ini, Mbah?
dari sisi Ya, baik. dari ya. sisi nasionalisme, kenapa sih pemilu ini disebut sebagai tonggak kedaulatan rakyat? Ya, oke. Nah, kita kembali sedikit peristiwa 17 Agustus. 17 Agustus bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu dituangkan dalam sebuah lembaga namanya Negara Republik Indonesia. Jadi Negara Republik Indonesia itu dilahirkan atau sahamnya itu miliknya bangsa Indonesia. Maksudnya dari situ sudah kelihatan bahwasanya bangsa Indonesia ini rasanya suaranya harus sangat didengarkan oleh organisasi kekuasaannya ini. Karena yang melahirkan Republik Indonesia itu adalah bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, jadi bisa dipahami secara konsep dalam konteks filosofis dan historis ya. Yang melahirkan NKRI ini adalah bangsa Indonesia. Jadi yang paling kuasa secara normatif, secara ideal, ya bangsa Indonesia harus lebih berkuasa daripada organisasinya. Pertama ini dulu. Nah, kemudian untuk menjalankan itu, saya kira dalam teori ketatanegaraan, saya tidak terlalu menguasai secara akademis ya. Negara itu berjalan harus ada istilahnya keabsahan kekuasaan, itu apa istilahnya? Kepemimpinan. Negara punya kalau keabsahannya kan berarti legalnya. Iya, ya pokoknya kekuasaan yang dari rakyat itu ketika dituangkan kepada negara harus melalui pemilu. Negara itu akhirnya bisa legitimasi. Negara itu butuh legitimasi dan legitimasi itu harus melalui pemilu. Jadi negara itu sebagai lembaga kekuasaan, pejabat-pejabatnya, penguasa-penguasanya harus sah, legal, legitimate melalui mekanisme namanya pemilu. Nah, pemilu ini nanti ya dasarnya ya dasar hukum yang dibuat oleh penguasa negara. Ya memang nanti dalam perjalanannya akan berbeda kalau kita melihat hukumnya antara pemilu yang pertama dan pemilu selanjutnya. Karena pemilu yang pertama ini kita lihat sebelum ada pemilu, presiden sudah ada. Sebelum ada pemilu, DPR sudah ada. Nah, tapi itu harus dipahami ini sebagai alat-alat negara yang muncul secara revolusioner karena merdeka. Jadi presiden pertama sekaligus proklamator misalnya itu benar mutlak meskipun belum ada undang-undang pemilu. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi karena pemilu 455 nanti dasarnya dibuat oleh presiden yang bukan hasil pemilu, tapi presiden yang dihasilkan oleh sebuah langkah-langkah revolusi. Jadi ada teman-teman yang bertanya, Indonesia merdeka dasar hukumnya apa? Tidak ada. Dasarnya adalah revolusi di mana kita menjebol kekuasaan dan menanamkan kekuasaan kita, membangkitkan kekuasaan bangsa Indonesia. Lek negara ada dasar hukumnya, tapi kalau merdekanya bangsa itu peristiwa revolusioner. Dan Bung Karno ini pun juga dihasilkan oleh sebuah peristiwa revolusi. Jadi nanti supaya kita ketika melihat pemilu yang pertama dan melihat presiden yang pertama yang tidak dihasilkan oleh pemilu, tapi justru presiden pertama inilah yang nanti bertanggung jawab dan menggunakan kekuasaannya untuk menyelenggarakan pemilu yang pertama. Nah, jadi nanti jangan-jangan kalau nggak dijelaskan gitu sama anak-anak muda nanti diprotes, loh itu yang menyelenggarakan pemilu aja tidak dihasilkan dari pemilu. Wah, nalarnya harus dibetulin dulu. Ya. Jadi kurang lebihnya, betul ya. Berarti pemilu ini adalah sebuah sarana kedaulatan rakyat. Betul, sebuah mekanisme berproses menjalankan sebuah negara. Jadi umpama negara itu ibaratnya sebuah mobil itu yang pertama ya memang harus saya kira nggak cocok ya diumpamakan gitu. Ya negara itu dimulai dengan legitimasi rakyat. Rakyat yang memilih wakil-wakil rakyat
kalau 45 pertama dulu kan UUD dasarnya UUD 45 yang orisinil belum dirubah ya. Jadi rakyat memilih anggota DPR dengan nanti utusan golongan, utusan daerah jadi MPR lah nanti yang memilih menetapkan presiden. Itu Undang-Undang 45 yang orisinil. Tapi kalau nanti kejadiannya di pemilu 55 itu sudah tidak memakai Undang-Undang 45 orisinil, UUDS tahun 50 diturunkan menjadi undang-undang. Nah, ya memang memahami ini agak rumit karena kita harus melihat lini masa periode-periodenya sehingga undang-undang yang mana yang kita pakai. Yang 55 pun bahkan tidak memakai Undang-Undang Dasar 45 yang orisinil. Betul kan? Pakai Undang-Undang Dasar sementara UUDS tahun 50 yang ditetapkan Bung Karno 16 Agustus tahun 50. Setelah perjanjian, setelah kita menjadi berubah menjadi RI kembali. Nah, jadi setelah agresi 2 itu ya, berarti jadi ya? ternyata ini pun harus dipahami supaya kita tidak serta-merta nanti menjustifikasinya secara tidak tepat. Nah, saya sering juga dapat pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi sama anak-anak itu, seakan-akan pemilu 55 itu umpama memperiodisasikan, kan itu periodisasinya Presiden Soekarno. Nah, ada satu yang berbeda dengan eksistensi Bung Karno, karena tahun 55 itu eksistensi Bung Karno berdasarkan UUDS yang sifatnya parlementer liberal, tidak bersifat demokrasi Pancasila sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 yang orisinil. Nah, itu maunya siapa? Kan maunya semuanya. Nah, ini kan dari tadi kita bahas sudah muncul nih garisnya. Ya. Nah, garis merahnya ini sudah ada. Sekarang gini Mas, kaitan dengan kedaulatan itu sendiri. Ya. Nggih. Sebagaimana sejauh mana kedaulatan rakyat ini kita pahami, kita maknai sebagai sobat elektoral semuanya yang ada dimanapun ini yang menyaksikan. Bagaimana ini kedaulatan rakyat ini sebagaimana harus kita maknai agar secara ideal itu maksudnya. Secara ideal. Gimana supaya konsep demokrasi yang dikonsepkan oleh para pendahulu kita ini benar-benar bisa diimplementasikan sekarang. Oke, baik. Bangsa Indonesia merdeka karena terjajah, karena tertindas, tidak enak, menderita, direndahkan dan lain sebagainya. Merdeka itu ingin enak. Enak itu kita harus berproses dalam pembangunan itu harus diwadahi, dilindungi, dijalankan oleh suatu negara itu harus ada legitimasi dari rakyat melalui pemilu, dan di sini rakyat harus berdaulat. Bagaimana rakyat harus memahami kedaulatannya. Ini sebenarnya seharusnya dididikkan kepada rakyat sejak dini. Jadi dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 ada 4 tujuan itu yang harus dilaksanakan dalam satu nafas. Istilahnya satu nafas itu dalam satu kegiatan 4 matnya harus dilakukan, tidak bisa menunggu satu kemudian dilakukan yang lain kemudian dilakukan, enggak. Ada 4 itu maksudnya, pertama tujuan pemerintah negara Republik Indonesia pasal 4 itu adalah 1, melindungi segenap bangsa. 2, membuat kesejahteraan umum. 3, pendidikan, mencerdaskan pendidikan bangsa. 4, melaksanakan keterlibatan dunia dan lain-lain. Nah, pendidikan ini ditaruh nomor 3. Ini bukan sebuah barangkali harus dimaknai, ini bukan sebuah urutan 1 syaratnya 2 syaratnya 3 syaratnya 4. Bukan ya. Kalau saya memaknai 4-4-nya ini harus dilaksanakan dalam satu tarikan nafas, dan dilaksanakan bersama-sama.
tanpa rakyat itu cerdas, dia nggak paham kedaulatannya. Tanpa cerdas. Nah, kalau dia nggak paham kedaulatannya, saya kira hubungannya rakyat dan pemerintah untuk maju bersama untuk kesejahteraan sulit. Mungkin kok mesti melaku dewe-dewe gitu. Nah, bisa jadi saling nggak paham. Nah, jadi pemerintah maunya gini, rakyat maunya gini. Wakilnya maunya gini, rakyat ternyata maunya gini. Terbukti sekarang konflik antara rakyat dan wakilnya kan sudah sangat terbuka. Iya. Nah, itu bukti ya, masih ada belum tepatnya di pendidikan. Nanti karena pendidikan rakyat kedaulat, nanti rakyat inilah yang menjadi wakil rakyat. Rakyat inilah yang menjadi pemimpin rakyat. Wakil rakyat, pemimpin rakyat adalah perasan dari satu sistem. Dan sistem itulah yang harus dijalani bersama-sama. Jika kita cerdas bersama, sistem kita cerdas. Jadi kalau sistem kita kurang cerdas, barangkali ya memang kita belum, kecerdasannya belum sampai situ. Kita semuanya. Bukan. Nah, jadi 4 ini. Satu, melindungi segenap bangsa. Nah, ini kalau nggak cerdas, warga bangsa barangkali juga nggak paham caranya berlindung kepada negara itu bagaimana. Lah, ini kan repot juga. Ini dikasih rumah tapi nggak mau masuk rumah, tapi malah di luar rumah. Lah, perumpamaannya seperti itu. Dikasih aturan tertib lalu lintas biar kamu selamat. Itu kan kehadiran negara ingin melindungi segenap bangsa. Ojo kebut-kebutan yang dalan. Nah, termasuk itu kebut-kebutan yang dalan, artinya ketika ini perbuatan tidak cerdas ini, artinya negara gaya aturan, rakyatnya nggak ikut aturan. Nah, ini pun kan juga satu bentuk ketidakcerdasan. Akhirnya terjadilah kecelakaan-kecelakaan yang membuat warga negara nggak selamat ini. Banyak kan ya yang melanggar kan juga warga sendiri. Nah, inilah kecerdasan kebangsaan yang harus dibangun. Jadi sekolah dasar itu, dasar kehidupan kita sebagai bangsa harus dikuasai dulu. Saya kira seperti itu. Jadi pendidikan dasar itu dasar kita sebagai manusia, dasar kita sebagai bangsa. Jadi kalau buru-buru anak SD dikasih matematika, dikasih bahasa Inggris, alangkah beratnya, dan ini juga tidak memunculkan kecerdasan dasar. Nah, jadi bangsa kita harus berdaulat dulu di dalam hatinya, dalam pikirannya, nanti dia akan paham mengimplementasikan, menarasikan, menuangkan kedaulatannya di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam artian sendiri berarti kita sendiri sebagai individu dimanapun sobat elektoral berada, berarti kita sendiri pun kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini juga berdaulat dengan didasari oleh pendidikan-pendidikan politik yang betul. Benar. Proses pendidikan itu baik secara luas ataupun secara khusus ke politik harus dijalankan. Bahkan kita mengenal 3 jenis pendidikan ya, domainnya. Pendidikan formal di sekolah, non formal di lembaga-lembaga di luar sekolah, informal di keluarga. Nah, jadi pertama dengan pengertian bahwasanya manusia itu harus menjadi makhluk pembelajar dan harus belajar sepanjang hayat. Karena kehidupan dinamik dalam segala hayat, dalam segala aspek, termasuk salah satunya dalam politik. Nah, ini jadi mengharuskan kita menyelenggarakan pendidikan-pendidikan politik secara terus-menerus. Jadi bagi yang sekolah barangkali itu dititipkan di kurikulum sekolah, bagi yang kuliah dititipkan di kurikulum kuliah, bagi yang sudah tidak sekolah, tidak kuliah, barangkali bisa dititipkan di pendidikan kemasyarakatan, non formal ataupun informal. Alangkah pentingnya peranan kita dalam konteks politik. untuk mewujudkan itu tadi ya, mewujudkan kedaulatan rakyat kita yang ideal. Jadi kita semua juga harus berdaulat, kita juga harus mengerti soal politik. Ya. Karena politik itu kalau kita bicara soal politik bukan hanya soal parpol, bukan hanya soal pemilu. Betul. Ini yang sering kita salah pahami. Jadi ketika kita ada ketakutan dengan dunia politik, sampean kan orang baik, jangan ikut-ikut politik. Nah, saya pun juga terheran-heran. Piye gimana ini pemahaman orang terhadap politik? Mungkin ini saya pengen dengar kata-kata dari Mbah Budi ini.
Saya yakin juga sobat elektorial di sana yang sedang menyaksikan podcast kita ini pasti juga ingin mendengarkan pesan-pesan Mas Budi kaitan dengan kedaulatan kita sebagai rakyat untuk memilih. Pastinya karena kita di sini kaitannya dengan kepemiluan ya Mbah ya. Jadi monggo mungkin ada ini kata-kata khusus buat sobat elektorial ini. Warga negara pemilih artinya punya hak pilih, punya kekuasaan memilih, itu harus betul-betul paham apa maknanya memilih. Jadi bukan sekedar nyoblos, kemudian ada yang menjanjikan nanti kalau nyoblos ini ada yang kasih sangu sekian dan sekian, tapi harus mengerti betul maknanya memberikan suara dalam konteks bangsa Indonesia merdeka. Jadi aspek pertama itu merdeka dalam hal politik, artinya ya memang kita harus memahami secara historis eksistensi kebangsaan kita dulu kala nggak ada menjadi ada karena merdeka itu adalah karena kedaulatan itu milik rakyat, dan atas kedaulatan kita bisa mendirikan negara, di dalam negara kita bisa membangun itu kita menyelesaikan 1001 macam masalah yang kita miliki, dan itu memerlukan peranan semua pihak termasuk rakyat, seluruh warga negara harus berperan aktif di situ. Lah untuk memilih, pilihlah wakil-wakil yang karakternya baik itu ukurannya sesuai dengan jati diri karakter kebangsaan Indonesia. Di mana bisa kita lihat standar ukurnya secara mudah karakter kebangsaan Indonesia itu tertuang di dalam peristiwa 17 Agustus 45 dan juga tertuang di peristiwa 18 Agustus 45. Kita hitung karakter atau kita coba definisikan dengan cara yang paling mudah. Karakter kebangsaan Indonesia itu adalah pro kemerdekaan, anti penjajahan, 2 patriotisme, karena kemerdekaan harus dengan keikhlasan berkorban, keberanian berkorban, harus dengan kemandirian, artinya percaya pada diri sendiri dan merdeka tidak akan pernah diberikan oleh penjajah. Kemudian ada nilai ketuhanan, ada humanisme, ada demokrasi, ada keadilan sosial, ada 7. Jadi kalau ingin kita tahu karakter kebangsaan Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar dicarikan ada 7. Dan kalau Anda memilih, pilihnya wakil-wakil Anda, pemimpin-pemimpin Anda dengan 7 karakter ini. Diskor. Si A skornya patriotisme berapa, si B skornya kemandirian berapa, demokrasinya berapa. Jadi nggak bisa demokrasi berdiri sendiri. Demokrasi harus dalam satu karakter jati diri kebangsaan Indonesia, Pancasila, dan ada patriotisme, kemandirian, anti penjajahan. Itu adalah alat untuk mengukur baik pemimpin atau wakil rakyat, pemimpin rakyat atau wakil rakyat. Seperti itu. Oke, itu tadi seputar bahasan kedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan yang demokrasi ini. Demokrasi ini tadi, di mana wajah demokrasi di Indonesia itu adalah pemilu itu sendiri. Ya. Karena udah panjang pasti ngelak. Monggo dipun unjuk rumiyin mboten napa-napa. Diminum silahkan. Ini kalau di podcast KPU ini kita boleh kok sambil ngobrol. Bagi sobat elektorial juga kalau mau datang ke KPU kita ngobrol bareng dipersilahkan. Oke, Mbah, ngapunten. Ya. Tadi kita udah bahas panjang kali lebar ya persoalan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan juga sedikit kita mencuil soal sejarah pemilu yang ada di Indonesia. Titik awal
pemilu di Indonesia atau titik awal demokrasi kita di Indonesia itu ada di pemilu 1955. 55 ya, Oke. 55. Dan kebetulan ini juga Bulan September ini. ya, ini mengingatkan saya akan sesuatu di tanggal 29 September Oh, 1900. bukan 19. Hari ini 19 ya. Oh, bukan ya, Iya, 29. 29. Sama buntutnya 9. Iya. Ya. Ini ya kalau pemilihan tanggal sih nanti kita bahas Ya, di ya, lain terus waktu ya. nanti. Tapi yang ingin kita bahas di sini apa saja sebenarnya yang terjadi sehingga menjadikan tanggal 29 September 1995 itu adalah titik awal demokrasi di Indonesia.